Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bahas sama-sama untuk belajar memahami karhutla. Karena saya sudah mengalami karhutla selama hampir 20 tahun, saat terjadi kebakaran di 2015, kemarahan-kemarahan saya itu pada dua hal saja. Dan saya pikir apa yang saya pahami ini, apa yang saya simpulkan ini juga hampir sama dipikirkan oleh seluruh korban-korban karhutla, yaitu mengapa api gak ada yang mademin, mengapa asap dibiarin, dan mengapa yang bakar-bakar tidak dihukum. Jadi pikiran kami ke situ saja, mengapa tidak dipadamkan dan mengapa tidak dihukum. Nah, ketika saya masuk di 2016, berarti kan 1 tahun sebelumnya kan saya nggak tahu tuh bagaimana cara kerja KLHK. Ternyata setelah saya tahu, selama 1 tahun dari kejadian 2015 itu semua langsung belajar. Presidennya belajar, menterinya belajar. Menteri lah dulu, saya nggak mau bicara yang lain-lain. Yang saya tahu, yang mau saya sampaikan. Nah, menterinya belajar bahwa ternyata apa yang saya pikirkan tadi, yang api kenapa tidak ada yang memadamkan, sama menterinya juga mikir, kenapa kok tiba-tiba besar saja di 2015 itu sudah langsung 2,6 juta yang terbakar. Kalau sudah besar ya siapa yang bisa mademin gitu, kalau nggak nunggu hujan. Dan penegakan hukum yang lemah, sama dia pun mikir gitu, kenapa penegakan hukum lemah sekali. Nah, ternyata dari apa yang setelah dipelajari, tentu belajarnya harus cepat, karena kan harus ada perubahan yang cepat. Dibuatlah perubahan-perubahan corrective action dengan cepat melalui policy. Lahirlah kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tidak dilakukan seperti itu, lalu dievaluasi dari kejadian 2015. Apa yang terjadi before 2015? Ternyata memang api itu tidak dipadamkan saat kecil. Api yang kecil itu dibiarin. Itu simpelnya. Karena mau dipadamkan pakai apa? Tidak ada sistem kerja di lapangan tingkat tapak untuk memadamkan api yang kecil itu, tidak ada ternyata. Nggak ada sistem kerjanya. Nanti kita akan bahas. Dan nyaris tidak ada penegakan hukum, apalagi pada konsesi-konsesi yang nakal. Saya tidak bilang semua konsesi nakal ya, tetapi setelah dilakukan evaluasi ternyata banyak konsesi yang nakal before 2015. Salah satu kenakalannya apa? Mereka bermain di Kesatuan Hidrologis Gambut. Dan contoh lagi nih, ini saya kasih satu contoh. Ada perusahaan yang lokasi kebakarannya itu seluas kota Jakarta, tapi tidak punya alat pemadam, tidak punya SDM pemadam. Mereka itu ngandelinnya itu kalau terjadi kebakaran di lahan mereka, ya udah stafnya aja tuh, siapa yang nganggur-nganggur, OB-nya misalnya, ya sudah sana bantu pademin. Ya nggak bisa lah, nggak ada, mereka tidak ada SDM, sarana prasarana, itu nggak ada konsesi-konsesi nakal ini. Padahal mereka bermainnya di ranah gambut. Itu contoh, itu salah satu contoh hasil evaluasi di 2015. Lalu apalagi yang ini paradigmanya itu, api tidak dipadamkan dari kecil. Gak ada itu intervensi api dipadamkan dari kecil. Jadi benar-benar nunggu aja apinya besar. Yang gak bisa, mau dipademin 10.000 tentara pun gak akan bisa, 10.000 polisi pun gak akan bisa. Namanya api udah gede, digambut lagi, gak akan bisa. Nah, belajar semua akhirnya, oh gak boleh lagi nih terjadi seperti ini. Maka diintervensilah melalui policy, kebijakan. Banyak kebijakan-kebijakannya. Kebijakan yang paling krusial salah satunya adalah dari Inpres 11 2015 yang kemudian diperbaharui Inpres nomor 3 2020. Ini saya tulisnya Inpres nomor 3 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ini penyempurnaan dari Inpres 11 tahun 2015. Kesimpulan yang utama sajalah. Kesimpulan yang utama bahwa seluruh pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu, yang dikatakan pengendalian itu, dikeroyok bareng-bareng oleh semua kementerian lembaga. Semua harus
ikut di dalamnya nih. Bayangkan ada berapa? Ada 23 kementerian lembaga, termasuk yang paling bawah sekali coba dilihat para gubernur dan para bupati dan wali kota. Artinya apa? Saya kasih bold warna merah di sini bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu hanya salah satu dari pihak yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan karhutla. Nah, saya kasih lagi satu contoh. Dulu kalau terjadi kebakaran, saya dapat cerita dari hasil penelitian saya. Itu yang namanya Manggala Agni. Manggala Agni itu kan struktur di dalam KLHK ya, artinya Brigade Pemadamnya kementerian gitu. Manggala Agni dulu kalau madamkan api, itu pernah diangkat parang sama penduduk tempatan. Marah, apinya dipadamin, itu marah masyarakat. Karena mereka memang membakar dengan sengaja. Dan ingat ya, 99% karhutla di Indonesia itu memang disengaja oleh faktor manusia. 99% karhutla di Indonesia adalah faktor manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi lebih banyak sengajanya. Nah, itu tantangan Manggala Agni dulunya. Ini hasil penelitian saya. Ada lagi ceritanya. Saat Manggala Agni mademin api dulunya nih, lewat nih aparat yang lain. Aparat yang lain lewat malah ngomong gini, kalian ngapain siang malam di situ, ngapain? Dan mereka cuma lewat aja. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Sekarang yang namanya polisi, yang namanya TNI, Babinsa, sadar yang bawah-bawah itu semua harus pegang selang. Itulah salah satu hasil konkret dari Inpres 11 2015 dan Inpres 3 2020 pembaruannya, bahwa semua struktur sistem pengendalian karhutla itu harus dikeroyok bersama dari api masih kecil. Oke, kita masuk ke kebijakan yang kedua yang krusial menurut saya, yaitu lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016. Nih, kita lihat ya gambar ini. Nah, pada gambar yang saya sajikan ini adalah gambaran dari hasil penelitian disertasi saya. Nah, coba lihat pada sisi kiri sebelum 2015, paradigmanya pemadaman dan pemadaman, hanya pemadaman saja. Pada Permen LHK 32 2016 diaturlah bahwa yang dikatakan pengendalian karhutla itu bukan hanya pemadaman, tetapi ada 6 struktur atau bagan kerja yang semuanya harus dilihat secara utuh menyeluruh baru dikatakan pengendalian. Apa itu pengendalian karhutla berdasarkan Permen LHK 32 2016? Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaannya harus matang dulu. Siapa yang merencanakan ini? Ada nanti dalam organisasi, struktur organisasi karhutla itu sendiri dari pusat sampai ke camat. Perencanaan. Yang kedua adalah pencegahan. Yang ketiga adalah penanggulangan. Di dalam penanggulangan inilah ada yang namanya kerja pemadaman. Salah satunya, ingat ya, pemadaman itu hanya salah satu kecil dari kerja penanggulangan. Yang keempat adalah pasca kebakaran. Di pasca kebakaran inilah ada salah satu komponennya yang dinamakan penegakan hukum. Yang kelima adalah koordinasi kerja, yang keenam adalah status kesiagaan. Jadi kita rubah pola. Belajar dari Karhutla 2015, kita belajar bagaimana supaya kejadian berulang dan besar seperti 2015, 2014, 1997, 1998 yang 11,3 juta hektar yang terbakar itu tidak terulang lagi. Itu adanya di Permen LHK 32 2016 bahwa pengendalian karhutla itu kerja utuh menyeluruh pada 6 tahapan ini. Mengapa ini penting sekali mengubah paradigma ini? Karena begini logikanya. Kalau ini versi saya, kalau kita fokus hanya mengatakan pengendalian karhutla itu adalah pemadaman, berarti kita butuh ada apinya dulu dong. Kalau kita fokus berbicara
bolak-balik berbicara ini sering banget kan, diskusi-diskusi di ruang publik mengatakan wah Karhutla ini karena tidak ada penegakan hukum. Kalau kita hanya fokus hanya di penegakan hukum saja, berarti kita butuh ada penjahatnya dulu dong. Apa mau seperti itu? Kan enggak. Kalaulah bisa, kita itu berhenti cukup pada 2 fase pertama. Apa itu? Perencanaan. Kalau selesai di perencanaan, kita mungkin tidak perlu melakukan pencegahan, karena perencanaannya sudah bagus. Perencanaan apa? Ya perencanaan pengendalian Karhutla. Dan kalaupun harus melangkah ke fase berikutnya, itu adalah fase pencegahan. Kita mencegah nih. Kalau bisa berhenti pada 2 fase ini saja, perencanaannya bagus, pencegahannya bagus, kan kita nggak perlu masuk ke fase berikutnya, penanggulangan. Nggak perlu kita madamkan apinya, kan itu. Tapi kan persoalan Karhutla ini kan banyak sekali di belakangnya. Jadi begitu. Jadi harus rubah dulu pola, bahwa yang dikatakan pengendalian itu adalah kerja untuk menyeluruh 6 tahapan ini. Jadi bagi yang masih suka berbicara bahwa pengendalian Karhutla itu pemadaman saja atau penegakan hukum saja, berhenti. Mari kita ubah polanya. Paradigmanya harus kita rubah, bahwa penanggulangan dan pengendalian Karhutla itu bukan pada fase krisis harusnya, tapi jauh sebelum fase krisis itu terjadi. Karena ini kan kebakaran ini kan kejadian berulang. Kita sudah tahu gambut kita rusak, kita sudah tahu hutan kita tantangannya seperti apa, kita sudah tahu alih fungsi lahan itu memberikan tekanan yang begitu kuat terhadap alam kita. Maka harusnya ini adalah bencana yang terprediksi. Sudah tahu kita, ilmu pengetahuan itu kan luas, ada BMKG yang bisa memprediksi kapan datangnya musim kemarau. Kita sudah tahu harusnya itu. Nah, siapa yang merencanakan? Nih, saya kasih satu slide lagi. Ini adalah orang-orang, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian Karhutla. Nah, di sini dia kuncinya. Ada yang di tingkat nasional, di Presiden, Menteri LHK, dan seluruh kementerian lembaga, BNPB juga di sini. Lalu berikutnya ada di tingkat provinsi, di gubernur, ada di tingkat kabupaten, bupati, dan di kecamatan. Maka perencanaan tadi itu ya harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini. Ini kan semuanya adalah unsur pemerintah nih, ya. Berarti pemerintah aja dong yang berkewajiban. Tidak. Coba lihat di kolom kedua tingkat provinsi, yang di bawahnya gubernur. Coba lihat di bawah kolomnya gubernur, itu ada namanya swasta. Siapa swasta di sini? Ada namanya perusahaan, ada namanya LSM, ada namanya sukarelawan, dan lain-lain. Artinya seluruh yang berada di dalam struktur kolaborasi kerja ini harus melakukan perencanaan yang baik. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus punya perencanaan yang baik, tapi juga swasta. Seperti yang tadi itu, tidak boleh ada lagi yang namanya swasta, perusahaan pemegang izin yang tidak memiliki peralatan, sarana prasarana, SDM, dan perangkat yang cukup untuk mencegah terjadinya Karhutla. Nah, jadi seringnya begini, fase ini jangan dibolak-balik. Kalau seandainya dibolak-balik, akhirnya kita jadi salah untuk mengevaluasi. Kita salah mendapatkan informasi. Kalau sudah salah mendapatkan informasi, kita akan salah melakukan evaluasi. Kalau sudah salah melakukan evaluasi, kita akan salah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi pemikiran kita pribadi sebagai rakyat jelata, rekomendasi pemikiran kita mungkin sebagai orang LSM misalnya, sebagai jurnalis seperti saya misalnya, atau bahkan sebagai para pemegang kebijakan di pemerintah itu sendiri. Dan pemahaman-pemahaman yang salah memahami tentang pengendalian Karhutla ini memang terjadi sampai hari ini. Kita sering kan mendengar tuh, ada kepala daerah tingkat 2 mengatakan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu bukan kewenangan kami. Karena soal izin-izin kehutanan itu sudah ditarik ke provinsi dan pusat. Nah ini bermula, pernyataan-pernyataan menyesatkan seperti ini bermula dari pemikiran dan pemahaman dan rekomendasi yang salah dari memahami pengendalian Karhutla itu sendiri. Jadi harus dirubah dulu konsep paradigma berpikir kita. Pengendalian Karhutla tidak hanya pemadaman, pengendalian Karhutla tidak hanya penegakan hukum.
Tapi ada 6 fase ini yang akan nantinya kita bedah di video-video berikutnya. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Sementara itu dulu. Terima kasih ya. Kita nanti ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.